Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum mata pelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Dan Bu Guru berharap kalian tetap semangat, tetap konsentrasi, dan tetap berada di rumah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bu Erni Romadani yang akan mengajar daring prakarya. Dan mari kita mulai pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu bab 1 tentang kerajinan dari bahan lunak. A. Pengertian kerajinan dari bahan lunak yaitu kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan bahan lunak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal bahannya. Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak alami atau berasal dari alam. Yang kedua, kerajinan dari bahan lunak buatan. Pertama yang akan kita bahas yaitu bahan lunak alami. Bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam. Tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Dan dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Contohnya adalah tanah liat, serat alam, getah, dan kulit hewan. Adapun contoh bahan lunak alami, yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat dapat diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Pelepah pisang yang merupakan bahan alam yang mengandung serat alami dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Ada juga getah pohon yang memiliki tekstur dan pola abstrak dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Ada juga kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Selanjutnya yaitu bahan lunak buatan. Bahan lunak yang dimaksud adalah bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya ada bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Gips dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata yang menarik. Sedangkan lilin dapat diubah menjadi hiasan yang memperindah desain interior. B. Aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama yaitu kerajinan bahan lunak alami atau yang berasal dari alam, yaitu kerajinan tanah liat. Kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Dalam pembuatannya, bahan tanah ini memiliki proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Pengolahan tersebut dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Nah, berikut ada contoh hasil kerajinan tanah liat, yaitu gerabah berbentuk kendi kecil dapat digunakan untuk menyimpan rempah-rempah. Ada pula keramik berbentuk piring dan cangkir dengan motif lukisan yang indah dapat dijadikan hiasan.
Sebelum kita melakukan aneka produk kerajinan dari bahan lunak, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan peralatan kerajinan terlebih dahulu. Biasanya yang kita siapkan yaitu mesin pengolahan bahan baku mentah. Ada meja gipsun dan mesin blanger. Kita siapkan juga alat pembentuk kerajinan. Yang pertama yaitu alat putar kaki, ada juga alat putar tangan. Kita juga jangan lupa menyiapkan peralatan tangan yang digunakan untuk membentuk kerajinan. Yang pertama yaitu butsir, yang kedua tali yang digunakan untuk memotong nanti, terus penggiling, ada juga cetakan. Di sini ada penjelasan teknik basah sederhana atau tradisional yang digunakan oleh orang pada umumnya untuk membuat kerajinan. Yang pertama yaitu tanah liat atau tanah lempung disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. Lalu tempatkan lempung pada bak perendaman dangkal dan rendam selama beberapa hari. Setelah dapat 1 hari, air yang ada pada bak perendaman dibuang. Setelah itu lempung yang ada dalam perendaman diinjak-injak sambil dibersihkan kerikil rumput atau kotoran lain yang menyertainya, agar nanti hasilnya itu menjadi halus. Dan selanjutnya lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Di situ ada contohnya, produk kerajinan yang sudah jadi, bisa disebut sebagai gentong. Untuk selanjutnya, teknik basah menggunakan mesin. Yang pertama, siapkan lempung yang diambil dari penggalian. Yang kedua, masukkan lempung ke dalam planger dan disaring dengan air, kemudian diputar kurang lebih 10 jam. Dan masukkan lempung ke dalam ember atau bak dan diendapkan selama 1 hari sampai permukaan terlihat bening. Proses selanjutnya yaitu tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkannya di meja gips. Setelah itu diuli hingga betul-betul liat. Dan kemudian lempung dibentuk bulat-bulat menyerupai bola bola dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik serta disimpan di tempat yang lembab. Setelah siap, tanah lempung dapat digunakan untuk membuat benda-benda keramik. Kita juga dapat menggunakan teknik kering. Yang pertama yaitu ambil lempung, lalu letakkan lempung di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari. Kemudian lempung ditumbuk dengan palu sampai halus. Dan lakukan penyaringan dengan lebar lubang saringan yang dikehendaki. Proses selanjutnya yaitu campurkan air sedikit demi sedikit sambil diuli sampai matang. Lalu bentuklah lempung seperti bola-bola dan masukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu simpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari agar butiran-butiran tanah pecah dan homogen. Yang terakhir, lempung siap digunakan untuk berbagai kerajinan.
Berikut adalah penjelasan teknik pembuatan. Yang pertama menggunakan teknik pijat atau pitching, yaitu teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijat-pijat atau ditekan-tekan sesuai bentuk yang diinginkan. Teknik berikutnya yaitu menggunakan teknik pilin atau coiling. Teknik ini digunakan untuk memilin tanah liat atau membentuk tanah liat seperti cacing. Kemudian hasil pilinan tersebut disusun melingkar sesuai dengan desain yang diinginkan. Teknik selanjutnya yaitu menggunakan teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh para perajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna terutama untuk membuat bentuk-bentuk bulat. Selanjutnya adalah teknik cetak. Teknik cetak padat atau press. Teknik ini banyak dipakai oleh pabrik tembikar atau pabrik genteng yang pengerjaannya secara massal, agar supaya pengerjaannya lebih cepat selesai. Dan yang terakhir menggunakan teknik cetak. Teknik cetak tuang dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga seperti poci, gelas, cangkir, vas bunga, dan cenderamata. Selanjutnya yaitu menyiapkan tungku pembakaran. Nah, kalau di sini menggunakan tipe tungku ladang. Pembakaran menggunakan tungku ladang dilakukan secara tradisional dengan pengerjaan yang sederhana, yaitu membuat lubang dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang menggunakan tipe tungku bak terbuka. Tipe tungku bak terbuka dibagi menjadi dua, yaitu tungku bak segi 4 dan tungku bak silinder. Tipe tungku ini bentuknya berupa bak yang bagian di atasnya terbuka, yang berfungsi meletakkan keramik yang akan dibakar. Seperti contoh itu. Ada juga yang menyiapkan tungku pembakaran tipe tungku botol. Tungku ini dinamakan tungku botol karena memiliki bentuk menyerupai botol. Dan tungku ini lebih baik daripada tungku bak terbuka. Di sampingnya itu ada keterangan-keterangannya. Ada juga yang menggunakan tipe tungku api terbalik. Tipe tungku ini merupakan yang paling baik untuk industri keramik. Ciri-cirinya bercerobong, terdapat kantong api dan jembatan api. Bahan bakar menggunakan solar, minyak tanah, dan kayu bakar, serta gas hasil pembakaran keluar melalui lantai dari bawah ke atas. Ada pula yang menggunakan tipe tungku listrik. Tipe tungku ini menggunakan listrik untuk membakar keramik yang di dalamnya terdapat rak untuk menempatkan keramik yang akan dibakar, biasanya disebut dengan oven. Selanjutnya yang kita bahas adalah kerajinan serat alam. Pengolahan serat alam sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Contoh di bawah ini, ada sandal yang terbuat dari bahan pelepah pohon pisang yang lunak. Ada pula keranjang yang terbuat dari batang tanaman enceng gondok yang lunak.
Selanjutnya adalah kerajinan kulit. Kerajinan kulit di sini yaitu menggunakan kerajinan kulit dari kulit hewan. Biasanya hewan yang digunakan yaitu seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan kulit. Di situ ada salah satu contoh, ada jaket kulit, ada wayang kulit, kebetulan masih ada yang lainnya, misalkan seperti tas, sepatu, sandal, dompet, ikat pinggang, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah kerajinan bahan lunak buatan. Di sini ada kerajinan dari gipsum. Kerajinan gipsum ini dibuat pengrajin untuk berbagai kerajinan yang dijadikan hiasan. Misalkan berbentuk patung, boneka, atau flora dan fauna. Dan kerajinan gipsum ini mudah sekali pecah, sehingga berhati-hatilah saat memegangnya. Di situ ada salah satu contohnya. Dalam pembuatan teknik kerajinan gipsum ini menggunakan 3 teknik, yaitu teknik casting atau mencetak, teknik carving atau memahat, dan teknik modeling. Dan yang selanjutnya adalah kerajinan bahan lunak buatan, yaitu kerajinan lilin. Bahan dasar dari lilin ini bisa dibentuk menyerupai bunga teratai. Ada juga lilin yang dibentuk berlapis-lapis warna agar terlihat menarik. Ada pula lilin yang bisa dibentuk menyerupai makanan, misalkan menyerupai pizza, mie, es krim, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita masuk pada proses pengemasan, di mana proses pengemasan ini kita harus memiliki analisis ekonomi terlebih dahulu, agar nanti kita mengetahui hasil penjualannya berapa, biaya produksinya berapa, dan kita memiliki keuntungan berapa.